Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alfianor. Di sini saya ingin membuat video cara membuat RPP kurikulum merdeka, yang mana saya cuma menggunakan sebuah handphone atau HP Android, tidak memakai dengan laptop. Berikut caranya, yaitu kalian di HP kalian itu coba memakai seperti aplikasi Word atau Office pun bisa, tapi di sini saya akan memakai aplikasi Word. Jadi kita langsung masuk aja ya, yaitu di situ tampak ada sebuah folder kosong gitu kan. Terus gimana itu? Terus kita bikin dulu nih New Romannya sama ukurannya 12 biasanya kan gitu, atau cara ya sini produknya gitu 1,5. Nah, oke. Jadi adapun tadi itu pas kita masuk di Word, langsung saja ini adalah bahan mentah atau yang awal-awal atau contohnya yang akan saya contohkan di sini kan, itu sudah saya buat sebelumnya itu ini dari dosen saya gitu kan. Nah jadinya seperti ini yang mentahnya. Jadi kita kalau ingin membuat RPP kita di situ menggunakan pertama itu satuan pendidikan, yang mana misalnya ya, satuan pendidikan itu adalah sebuah nama sekolah, yang mana kita misalnya kita ngajar di satu sekolah itu, kita membuat RPP untuk sekolah itu kita tulis itu Madrasah Alif Negeri, saya Madrasah Alif Negeri apa itu di sekolahan kalian. Kalau di tempat saya kan Madrasah Aliyah Negeri 2 Banjarmasin. Adapun mata pelajaran di sini saya ganti ya, Madrasah Aliyah Negeri Hulu Sungai Utara. Nah, adapun mata pelajarannya itu adalah fikih. Nah, jadi kita harus memerlukan sebuah mata pelajaran, ada tab atau Septembernya, yaitu adalah kita menghindari riba. Dimana kita mengajarnya itu kita belajar pada kelas atau semester 10 dan semester genap. Di sini kita menyertainya dengan semester genap atau ganjil, bukan semester 1 atau 2 ya. Jadi cukup genap atau ganjil. Nah, alokasi waktunya itu 2 kali 45, maksudnya itu 2 kali pertemuan dalam 45. 2 kali pertemuan, 1 kali pertemuannya itu 45 menit, dikali 2 berarti 90 menit pertemuannya. Adapun di situ berikutnya ialah kalian membuat kompetensi inti. Nah, yang mana kompetensi inti itu adapun ada yang KE1 nya, KE2, KE3 dan KE4. Kalian bisa pun men-searching di Google untuk cari lebih tahu gitu kan. Jadi di sini kami memakai menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Nah itu yang inti-intinya kan, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab dan peduli. Contohnya dengan gotong royong, kerjasama, toleransi, damai terhadap masyarakat di sekitar atau lingkungan. Nah, adapun bahan-bahan yang berikutnya ialah adapun kompetensi dasar. Di sini kompetensi dasarnya ialah menjauhi praktek riba dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bagaimana kita caranya untuk menghindari sebuah riba. Nah, kita seorang guru atau seorang pendidik, kita di RPP ini sangat membantu kita untuk mudah untuk kita mengajar, untuk bahan-bahan ajar kita gitu kan, sebelum menyampaikan pelajaran. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, maaf, ini kan sebelumnya tadi ada indikator juga kan. Nah, ini ada indikator pencapaian kompetensi. Nah, jadi di situ menjelaskan pengertian riba,
Nah, seperti itulah tujuannya, indikatornya. Jadi di sini ini kan saya bahan-bahan yang kalian tuju itu adalah intinya yang pertama kompetisi inti, ada kompetisi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran. Materi itu artinya kalian sendiri yang kayak memberikan gimana gitu kan. Di sini saya memakai pengertian riba, dalil, jenis-jenis indahnya untuk menghindari. Nah, dan ada pun yang F itu pendekatan, metode dan strategi belajar. Di situ kami membuat dengan pendekatan saintifik. Nah, adapun metode pembelajarannya dan ada juga strategi pembelajarannya, itu jangan sampai kita tinggalkan karena itu memenuhi syarat-syarat yang untuk lebih bagus. Kalau kita tinggalkan maka sedikitnya tidak akan menjadi saintifik gitu kan. Ini untuk membuat menjadi saintifik gitu. Adapun langkah-langkah pembelajarannya, di situ langkah-langkah pembelajaran kita bisa atau harus membuat apa. Yang pertama ada kegiatan awal, nanti akan saya terangkan di akhir yang udah jadinya. Nah, di situ ada juga kegiatan inti. Nah, kegiatan inti itu adapun langkah-langkahnya itu kegiatan inti itu ada 5. Jangan sampai kalian cuma ada 4 atau 3 yang cuma mengamati, menanyai, eksplorasi, nggak ada sosialisasi atau komunikasi, ataupun mengamati, eksplorasi atau komunikasi aja. Kalau bisa, dan bagusnya pun kalian cuma memakai 5 langkah ini, yaitu mengamati, menanya, eksplorasi, asosiasi, dan komunikasi. Karena kalau yang 5 ini maka itu sudah mencakup semuanya. Apabila kalian kurang efektif atau apa gitu, tapi nggak apa-apa sih, itu terserah kalian atau senyaman kalian saja. Nah, adapun yang kegiatan akhir itu atau kegiatan penutup pas kita mau pulang. Nah, di sini yang berikutnya adalah media dan sumber belajar. Nah, kalian mendapatkan media pembelajaran itu dari mana, atau sumber belajarnya itu dari apa? Dari acuan buku atau dari internet atau dari mananya. Nah, dan di situ pun kalian akan membuat penilaian. Yang pertama adalah penilaian proses, dan penilaian hasil kognitif atau soal-soal. Nah, dan jangan lupa ketika kalian membuat soal-soal, kalian menyiapkan kunci jawabannya juga untuk mempermudah kalian. Ketika kalian mencari soal-soal aja, kalian beri kepada anak didik atau peserta didik kalian, dan ternyata kalian akan kesulitan untuk mencari jawaban atau apa. Maka dari itu, dari awal kita sudah menyediakan soal dan kunci jawaban untuk kita juga. Nah, oke. Nah, ini adalah kita langsung saja. Di sini saya ke RPP yang telah jadi. Yang tadi kan itu adalah sebuah rempah-rempahnya. Nah, di mana kita di sini tadi yang pertama itu ada status pendidikan. Nah, tadi itu di sini saya menerapkan status pendidikannya adalah Madrasah Aliyah Negeri 2 Hulu Sungai Utara. Nah, mata pelajarannya fikih, tema temanya menghindari riba. Sama aja, kompetensi inti itu udah tertera, kalian bisa aja menamai juga dengan di sini kan kompetensi dasar. Nah, yang tadi itu kan indikator pencapaian kompetensinya itu. Nah, di situ kita memakai apa? Yang pertama, kami membuatnya dengan menjelaskan pengertian riba menurut sebagian pendapat ulama. Yang kedua, menulis dalil dari Al-Quran dan hadis tentang keharaman riba. Yang ketiga, menjelaskan perbedaan masing-masing jenis-jenis riba dan contohnya. Yang keempat, menjalankan hikmah menjauhi riba atau menghindari apa itu riba, menghindari sebuah riba. Kalian di sini terserah saja mau pakai pertanyaan atau indikator pencapaian kompetensi kalian bagaimana, itu terserah kalian. Di sini kan saya cuma mencontohkan atau memberikan gimana sih cara membuat RPP gitu. Nah, adapun tujuan pembelajarannya itu setelah kalian tujuan itu adalah sebuah kalian tuh bertujuan buat peserta didik tuh mendapatkan apa gitu setelah mempelajari pelajaran yang kalian berikan kepada mereka. Adalah yang pertama, peserta didik mampu atau bisa atau dapat menjelaskan pengertian riba menurut berbagai pendapat ulama setelah kalian menjelaskan tadi itu. Nah, yang kedua, peserta didik mampu menghafal dari Al-Quran dan hadis tentang keharaman riba.
Peserta didik mampu mengidentifikasikan jenis-jenis riba dan contohnya. Nah, dan yang keempat, peserta didik mampu menunjukkan sikap menjauhi riba. Adapun materi pembelajarannya, di sini materinya yang pertama adalah pengertian riba, kedua dalil-dalil diharamkannya riba, ketiga jenis-jenis riba dan contohnya, yang keempat indahnya hidup tanpa ada riba gitu. Nah, di sini pendekatan metodenya tadi itu kan di sini memakai pendekatan saintifik. Nah, yang mana pendekatan saintifik nih? Metode pembelajarannya itu sangat identik atau sangat bagus, atau kalau kita memakai ceramah, diskusi kelompok dan tanya jawab gitu kan. Kebiasaan guru atau seorang pendidik biasanya memakai kayak gini. Yang ketiga itu strategi pembelajaran. Strateginya itu apa? Itu adalah card short, social drama, everyone is a teacher here. Nah, padahal banyak lagi sih bagaimana strategi pembelajaran itu. Nah, tapi kita mencoba memakai itu aja. Adapun langkah-langkah pembelajarannya, tadi kan sudah ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Nah, kegiatan awal itu seperti apa sih? Seperti gini. Kita seorang pendidik itu membuka kelas dengan mengucapkan salam. Biasakan kita dengan mengucapkan salam. Supaya apa? Supaya peserta didik kita terbiasa. Dan kedua apa? Mengecek kehadiran. Nah, kalau bisa sebelumnya itu kita berdoa sebelum mulai pelajaran. Nah, setelah itu baru mengecek kehadiran. Yang ketiga, pendidik memberikan afirmasi terkait materi sebelumnya, itu menjelaskan materi-materi yang telah diajarkan sebelumnya gitu kan. Sebelum kita memulai pelajaran yang akan diajarkan. Peserta didik mengkondisikan kelas, atur, maksudnya itu pas enggak ini dia duduk di sini, dia paham apa enggak kalau dia duduk di situ. Kayak gitu kita sebagai pendidik. Nah, adapun menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, kita akan menyampaikan apa yang akan kita pelajari berikutnya. Nah, dan itu pendidik memberikan motivasi kepada peserta didik. Kita pun kalau bisa memberikan motivasi agar peserta didik itu semangat untuk belajarnya. Nah, kegiatan inti itu apa? Ada mengamati, ada menanya, eksplorasi, asosiasi, dan komunikasi. Nah, di situ kalian bisa membacakan, di situ saya menaruhkan seperti itu. Lumayan. Nah, dan ada juga kegiatan akhir. Nah, di situ ada kegiatan akhir. Nah, dan media dan sumber belajarnya. Nah, maksudnya media dan sumber belajar tadi kita dapat buku atau bahan ajar mana sih? Nah, ya di sini kami mendapatkan daripada LKPD, lembar penilaian, Al-Quran, laptop, LCD. Nah, LCD itu bagus untuk media pembelajaran untuk si peserta didik, dan internet. Nah, sumber belajarnya adalah Al-Quran, terjemah dan hadis, buku acuan, paket fikih, depak, bahan LKS, bahan presentasi. Adapun juga penilaian. Nah, tadi kan ada penilaian, ada soal-soal, dan ada kunci jawaban. Nah, penilaian itu kalau bisa dibikin tabel kayak gini supaya kita mudah untuk memberikan nilai yang mana aktif dan mana kurang aktif dan tidak aktif kepada seorang peserta didik gitu kan, supaya kita tahu dan kita bisa menilai mana sih yang aktif, mana sih yang kurang aktif, dan mana sih yang tidak aktif, dan mana yang serius gitu kan di dalam kelas kita yang kita ajarkan. Nah, adapun di situ penilaian hasil. Penilaian hasil itu ada terbagi dua, ialah ada soal-soal dan kunci jawaban. Nah, kita bisa memberikan soal-soal kepada mereka yang apa yang telah kita pelajari gitu kan, seperti jelaskan pandangan para ulama tentang pengertian hadis. Nah, gitu. Dan kita pun harus menerapkan jawaban kita supaya kita tahu, tidak asal-asalan nanti kita tidak tahu kan apa itu jawabannya kalau kita nggak menerapkan jawabannya. Walaupun kita tahu gitu, maksudnya itu supaya kita emang benar nggak ini jawabannya, pas nggak. Nah, jadi menurut saya mungkin segitu aja. Kalau pembuatan RBP bagusnya kayak gini ya. Nah, itu ada penilaian hasil efektif, kita bisa menilainya. Tadi kan ada penilaian hasil psikomotoriknya. Nah, di sini kita menampilkan juga
yang di bawahnya itu mengetahui kepala sekolah, siapa kepala sekolah yang kita mengajar di sekolah mana, situ siapa kepala sekolahnya, maka tulis Banjarmasin, tanggal berapa kalian bikin, dan telepon nama kalian. Mungkin situ saja yang bisa saya buat video pembikinan RPP Merdeka, kurikulum Merdeka. Apabila salah salah kata atau perbuatan atau dalam penulisan pembuatan ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Cuma ini yang saya bisa, yang saya tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you next time my video.